Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, kembali lagi di mata kuliah kewirausahaan bersama saya Pak Hudan Eka Rosyadi. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai pengantar bisnis plan ya teman-teman ya. Jadi pengantar rencana bisnis. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, jadi kita mulai dari definisinya dulu ya teman-teman ya. Jadi bisnis plan itu adalah keseluruhan proses ya. Keseluruhan proses tentang hal-hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, jadi bisnis plan ini adalah sebuah rencana bisnis ya. Jadi keseluruhan proses yang akan dikerjakan yang di masa yang akan datang dalam rangka untuk mencapai tujuan. Nah, kemudian bisnis plan juga adalah rencana-rencana tentang apa yang akan dikerjakan dalam suatu bisnis ke depan meliputi ini ya teman-teman ya. Jadi yang pertama ada alokasi sumber daya, ada perhatian pada faktor-faktor kunci dan mengolah permasalahan-permasalahan dan peluang yang ada. Nah, seperti itu. Nah, bisnis plan ini sendiri bentuknya seperti dokumen gitu ya nanti ya teman-teman ya. Outputnya bisnis plan itu berupa dokumen. Nah, bisnis plan sendiri itu mengatur tentang proses kegiatan usaha, kemudian produksi, pemasaran, penjualan, perluasan usaha, keuangan usaha, pembelian, tenaga kerja, dan penyediaan atau pengadaan peralatan. Jadi di dalamnya bisnis plan itu isinya komponen-komponen ini ya teman-teman ya. Jadi harus lengkap gitu. Nah ini kemudian. Jadi kita itu membutuhkan sebuah bisnis plan jika kita akan menjalankan suatu bisnis gitu teman-teman. Jadi sebelum kita membuat sebuah bisnis itu alangkah baiknya kalau kita itu membuat bisnis plan-nya terlebih dahulu gitu ya. Nah, sebuah bisnis plan itu adalah ibarat sebuah peta dan kompas untuk menjalankan bisnis. Nah, jadi kalau kita mau mulai bisnis tanpa bisnis plan, jadi perjalanan bisnis kita itu ibarat orang yang berjalan dalam kegelapan gitu teman-teman. Nah, dengan sebuah perencanaan kita dapat menetapkan tujuan utama bisnis kita, kemudian skala prioritasnya apa, dan menetapkan cash flow-nya seperti apa. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi siapa aja sih yang membutuhkan bisnis plan ini gitu ya. Jadi di sisi lain kita juga membutuhkan bisnis plan untuk dapat dikomunikasikan kepada semua pihak. Nah, baik internal maupun eksternal. Di komunikasi ini dibutuhkan misalnya ini ya teman-teman. Jadi bisnis plan itu dibutuhkan ketika yang pertama adalah memulai sebuah bisnis baru gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika kalian ingin membuat sebuah bisnis baru gitu ya, usahakan kalian membuat rencana bisnisnya terlebih dahulu, bisnis plan-nya terlebih dahulu gitu ya. Kemudian yang kedua menjalankan dan mengembangkan usaha. Nah, semisal kalian udah terlanjur, udah jadi, usahanya udah ada, terus kemudian ingin mengembangkan gitu ya. Nah, ini juga bisa kalian buatkan bisnis plan-nya sebelum jadi usaha yang benar-benar besar nanti ke depannya gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga adalah mencari pinjaman dana ke bank. Nah ini teman-teman ya, salah satu hal yang mungkin kita sering hadapi ya, masalah dana itu ya teman-teman ya, masalah modal atau pinjaman dana. Nah ini dengan bisnis plan ini teman-teman, kita bisa mempermudah proses untuk peminjaman dana ke bank seperti itu. Kemudian yang keempat mencari investor. Lah ini juga lebih penting ya teman-teman ya. Jadi dengan berkomunikasi dengan investor, kemudian kita tunjukkan bisnis plan kita seperti apa, lengkap semua isinya, mulai dari lokasinya, kemudian analisis semuanya itu lengkap, keuangannya dan lain-lain itu lengkap.
Nah, investor jadi mudah untuk menentukan ingin kerjasama atau seperti apa. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian yang kelima adalah mengkomunikasikan dengan pihak manajemen. Jadi kalau kita mau komunikasi dengan pihak manajemen, kita juga butuh yang namanya business plan. Jadi enak ngobrolnya itu terarah gitu ya teman-teman ya. Presentasinya terarah. Dan kemudian ada pihak-pihak yang lain. Seperti itu. Nah, prinsip-prinsipnya dalam business plan itu apa aja sih gitu ya. Yang pertama, business plan itu harus dapat diterima oleh semua pihak gitu ya teman-teman ya. Kemudian business plan harus fleksibel dan realistis. Business plan harus mencakup seluruh aspek kegiatan usaha. Dan yang keempat, business plan harus merumuskan cara-cara kerja usaha yang efektif dan efisien. Nah, jadi semuanya harus matang ya teman-teman ya di dalam business plan ini ya. Usaha kita akan berjalan ke depannya akan bagus atau tidak itu bisa terlihat di business plan yang baik. Kemudian dapat diterima oleh semua pihak. Jadi business plan kita itu mudah dimengerti gitu ya teman-teman ya. Jadi orang-orang dengan membaca dokumen business plan kita itu udah paham, oh ternyata usahanya ke arah sana, seperti ini, keuangannya bagus gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kemudian aspek kegiatan usahanya juga harus lengkap. Nah, ini nanti akan kita bahas ya di slide selanjutnya. Dan fleksibel dan realistis. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi harus baik, harus bagus, harus matang. Nah, seperti itu. Kemudian manfaatnya apa sih dengan kita membuat business plan itu? Yang pertama adalah membimbing jalannya kegiatan usaha gitu ya teman-teman. Ini yang saya sebut dengan istilah peta dan kompas tadi ya teman-teman ya. Jadi membuat kegiatan usaha kita itu terarah. Jadi nggak ngalor ngidul bingung gitu. Habis ini mau ngapain ya? Nah kayak gitu tuh. Kemudian yang kedua adalah mengamankan kelangsungan hidup usaha gitu ya. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan manajerial di bidang usaha. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita sebagai mungkin pemilik usahanya, kita juga harus belajar manajerial itu ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat adalah sebagai pedoman atau petunjuk bagi pimpinan organisasi di dalam menjalankan usahanya. Nah, seperti ini juga. Jadi ada pedomannya. Jadi business plan itu pedoman ya teman-teman ya. Nah, peta itu tadi ya teman-teman. Kemudian yang kelima adalah mengetahui apa-apa yang akan terjadi dalam usaha. Nah, seperti itu. Misal kita kayak bahas tentang cash flow-nya, tentang keuangannya, kita bisa lihat oh ternyata nanti misal BEP-nya, break even point-nya gitu ya, balik modalnya kapan, gitu, di tahun keberapa. Kemudian kita butuh pegawai berapa, seperti itu semuanya kita bisa prediksikan gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang keenam adalah sebagai alat berkomunikasi dalam usaha. Nah ini ya teman-teman ya, ketika kita menemui pihak bank, ketika kita menemui pihak investor atau mungkin supplier dan lain-lain, nah itu kita bisa manfaatkan business plan ini teman-teman. Jadi untuk mempermudah seperti itu ya. Kemudian sebagai alat untuk memperkecil resiko usaha. Nah seperti ini juga penting ya. Dengan business plan kita juga bisa analisis, misal seperti analisis SWOT gitu ya, kekuatannya di usaha kita seperti apa, kemudian kelemahannya apa, peluangnya apa gitu ya, ancamannya seperti apa. Nah itu juga akan memperkecil resiko usaha kita. Kemudian yang kedelapan adalah memperbesar peluang untuk mencapai laba. Nah seperti itu tadi ya saya jelaskan tadi di keuangannya. Kita mungkin dapat BEP-nya di tahun keberapa, sebesar berapa gitu ya teman-teman ya. Kemudian mungkin dengan istilah ROI gitu ya, return of investment gitu ya. Berapa persen kiranya nanti, seperti itu teman-teman. Kemudian yang kesembilan, memudahkan perolehan bantuan kredit modal dari bank. Nah ini ya, ketika kita mengajukan bantuan kredit modal gitu ya, kita membawa business plan, maka semakin jelas usahanya, maka bank akan semakin yakin untuk meminjamkan bantuan itu tadi ya, berupa modal itu tadi ya teman-teman. Nah seperti itu. Kemudian yang ke-10 adalah sebagai pedoman di dalam pengawasan. Nah seperti itu teman-teman. Itu adalah manfaat dari business plan.
Nah, business plan itu adalah selling document. Apa maksudnya? Jadi selling document ini adalah yang bakal mengungkapkan daya tarik gitu ya teman-teman, dan harapan sebuah bisnis kepada penyandang dana potensial. Jadi business plan ini merupakan dokumen tertulis ya, yang disiapkan seorang wirausaha yang mengembangkan dan menggambarkan semua unsur yang relevan. Jadi baik internal maupun eksternal untuk memulai suatu usaha. Jadi dokumen penting yang bisa menarik gitu ya teman-teman ya, menjadi daya tarik sebuah bisnis kepada penyandang dana potensial. Itu seperti itu. Jadi istilahnya adalah selling document gitu ya teman-teman ya. Nah, apa saja sih komponen-komponen bisnis plan itu teman-teman? Jadi yang pertama adalah adanya ringkasan atau executive summary gitu ya teman-teman ya. Berisi gambaran singkat kira-kira 1-2 halaman, mencangkup latar belakang proyek, penggagas proyek gitu ya, atau usaha gitu ya, latar belakang usaha atau penggagas usaha, pasar yang menjadi sasarannya siapa, di mana gitu ya teman-teman ya. Pengelolaan usahanya atau proyeknya sampai dengan kelayakan proyek secara finansial, kelayakan proyek secara umum. Jadi ringkasannya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah deskripsi dari organisasi atau deskripsi dari usaha kalian gitu ya. Jadi berisi gambaran singkat profil organisasi atau usaha yang akan menjalankan proyeknya itu tadi. Misal dari aspek hukum atau legalitasnya, dari bentuk usahanya apa gitu ya teman-teman ya. Sejarahnya gimana, visi, misi, kemudian tujuan, sasaran, kepemilikan dalam organisasi, dan lain sebagainya itu ya teman-teman. Jadi deskripsinya seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga adalah barang atau jasa yang diproduksi atau dipasarkan gitu ya teman-teman ya. Jadi berisi gambaran barang atau jasa apa yang akan diproduksi atau dipasarkan. Kenapa? Alasannya gitu ya. Alasannya kenapa kok milih barang atau jasa tersebut gitu. Keuntungannya apa, manfaatnya apa yang diperoleh oleh konsumer, oleh customer atas barang jasa tersebut. Dan semuanya ini harus dijelaskan di dalam business plan teman-teman. Nah, kemudian ada aspek. Nah, ini ya teman-teman yang saya sebutkan tadi, ada beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek pasar ya teman-teman ya. Jadi berisi gambaran tentang peluang bisnis dan prospeknya gitu ya. Jadi kayak apa hal yang bisa kita buat gitu. Terus pasar itu butuh apa sih supaya kita itu bisa eksis di pasar gitu ya teman-teman ya. Kemudian melihat apakah di pasar ini masih ada peluang gitu. Apakah ada peluang di pasar ini gitu ya. Kemudian layakkah peluang itu kita garap. Nah itu semua ya. Jadi peluang bisnis itu seperti itu. Jadi kita lihat pasar itu dulu. Nah ada peluang nggak yang bisa kita ambil. Nah seperti itu. Prospeknya seperti apa. Nah itu teman-teman. Kemudian kondisi persaingan. Nah ini ya. Nah jadi pasarnya udah pasti gitu ya teman-teman ya. Misal kita produksi atas dasar pesanan gitu ya. Jadi kita nggak perlu lagi memikirkan barang yang kita buat itu laku atau tidak laku gitu ya teman-teman ya. Kemudian pasarnya ditentukan oleh pembeli. Jadi jika pasar dikuasai oleh pembeli, maka posisi kita sebagai produsen akan lebih berat karena kita harus bersaing ketat berebut konsumen. Nah seperti itu teman-teman. Jadi harus bisa melihat kondisi persaingannya. Kemudian posisi organisasi dalam pasar. Nah, jadi pasar yang tidak dikuasai itu atau kita targetkan itu berapa gitu ya teman-teman. Berapa pasar yang kita targetkan atau ingin kita kuasai gitu ya. Kemudian posisi dalam pasar itu apakah sebagai leader atau sebagai follower atau sebagai initiator gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah usaha-usaha pemasarannya atau marketing effortnya gimana sih gitu ya. Jadi kita udah mempunyai target pasar, maka agar targetnya bisa tercapai harus didukung oleh usaha-usaha pemasaran gitu ya teman-teman ya. Salah satu bentuk usaha pemasaran itu bisa menggunakan marketing mix gitu ya. Jadi meliputi 4P, product, price, place, dan promotion. Nah itu ya teman-teman ya. Nah seperti itu.
Kemudian yang kelima itu ada aspek teknik ya teman-teman ya. Jadi berisi gambaran tentang lokasi gitu ya. Nah, lokasi kita itu dekat konsumen atau dekat bahan baku. Nah, yang kedua ini layout ya teman-teman ya. Jadi gimana sih layoutnya, tata letaknya seperti apa. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian luas atau skala produksi gitu ya. Jadi bisa menggunakan pertimbangan keuntungan maksimum atau biayanya rata-ratanya terendah atau seperti apa. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian yang D, pemilihan mesin atau teknologi yang hendak dipakai. Nah, membutuhkan teknologi yang seperti apa sih, atau kita membutuhkan manusia, membutuhkan sumber daya manusia, butuh tenaga dan lain-lain. Itu semuanya harus dijelaskan di aspek teknik gitu ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya adalah aspek manajemen. Nah, jadi di sini ada dua, manajemen itu bisnis atau proyek dalam masa pembangunan. Jadi berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk penyiapan proyek sampai proyeknya siap beroperasi. Nah, itu semua manajemen ya teman-teman ya, di aspek manajemen. Kemudian berapa biaya yang dibutuhkan untuk proyek tersebut. Nah, seperti itu yang dalam masa pembangunan. Kemudian bisnis atau proyek yang sudah berjalan atau beroperasi. Jadi bentuk badan hukum organisasi pengelolanya apa gitu ya. Apakah berbentuk organisasi perseorangan atau firma, koperasi atau PT gitu ya teman-teman, atau yang lainnya. Terus struktur organisasinya seperti apa, jumlah karyawan yang dibutuhkan berapa gitu ya teman-teman ya. Kemudian persyaratan karyawannya untuk jabatan kunci itu seperti apa, proses rekrutmennya seperti apa. Nah, itu seperti itu teman-teman. Untuk aspek manajemen. Kemudian aspek finansial atau keuangan. Nah, ini kebutuhan dana. Jadi menghitung total kebutuhan akan dana, yaitu berupa jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai rencana bisnis gitu ya. Nah, jadi kebutuhan dana ini kayak menghitung gitu ya teman-teman ya. Menghitung total kebutuhan akan dana, yaitu berupa jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai rencana bisnis gitu ya. Jadi bisa diuraikan seperti membiayai aktiva tetap dan modal kerja gitu ya, pada neraca yang dapat dilihat di sisi aktivanya. Kemudian yang B adalah sumber dana gitu ya. Diperoleh dari mana sih? Dari hutang atau mungkin dari modal sendiri gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang C ada menghitung aliran cash flow ini ya dari rencana bisnis. Jadi ada pengelompokan cash out gitu ya teman ya, cash in gitu ya, yang masuk dan yang keluar gitu ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kemudian menilai kelayakan bisnis atau proyek dari sisi keuangan. Jadi di sini kita melihat seberapa cepat sih dananya yang diinvestasikan itu bisa kembali. Nah, kayak itu tadi ya teman-teman ya. Semakin cepat kembali maka semakin baik gitu ya teman-teman ya. Kemudian tingkat bunganya seperti itu. Nah, itu hitung-hitungan seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana sebuah business plan yang baik itu seperti apa sih? Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah sederhana gitu ya teman-teman ya. Jadi perencanaan yang baik adalah perencanaan yang mudah dimengerti dan mudah dilaksanakan. Jadi sederhana, jadi orang-orang membaca proposal business plan kita, membaca dokumen business plan kita itu sederhana, mudah dimengerti gitu ya teman-teman ya. Kemudian spesifik gitu ya. Perencanaan yang baik adalah yang konkret, terukur, spesifik dalam waktu, personalianya dan anggarannya itu jelas, detail gitu ya teman-teman ya, spesifik. Kemudian realistik. Nah, ini ya. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang realistik dalam tujuan, anggaran maupun target pencapaian waktunya. Jadi realistik ya, nggak ngawur gitu ya teman-teman ya, nggak yang masuk akal gitu ya harusnya ya. Kemudian yang terakhir adalah komplit atau lengkap. Jadi perencanaan yang baik itu adalah perencanaan yang lengkap semua elemen-elemennya. Jadi aspek-aspek tadi masih ada yang lain ya teman-teman ya. Biasanya kita bisa cari di internet itu untuk template dari business plan itu banyak sekali ya teman-teman ya, macam-macam juga.
Nah, yang kedua adalah business plan yang baik adalah business plan yang dapat dipergunakan untuk hal seperti yang pertama adalah mendefinisikan dan menetapkan tujuan, gitu ya. Kemudian menciptakan laporan bisnis secara reguler, mendefinisikan bisnis baru, mensupport aplikasi pinjaman, gitu ya teman-teman ya. Mendefinisikan berbagai perjanjian dengan partner, serangkaian nilai untuk pencapaian tujuan secara legal, dan yang terakhir untuk mengevaluasi masalah produk-produk, promosi maupun ekspansi. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi itu adalah materi pengantar mengenai business plan ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau kalian ingin membuat sebuah usaha, kalian bisa buat terlebih dahulu business plan-nya, rencana bisnisnya seperti apa dengan mengandung banyak aspek yang seperti tadi. Kemudian atau mungkin kalian sudah punya sebuah usaha namun belum punya business plan-nya. Nah, kalian juga bisa membuat itu business plan dengan tujuan agar bisa untuk tujuan mengembangkan usaha kalian ke depannya gitu ya teman-teman ya. Jadi business plan itu adalah hal yang penting gitu ya teman-teman ya. Ibaratnya tadi saya ibaratkan sebagai peta dan kompas gitu ya. Kalau nggak ada business plan itu mungkin kita akan jalan usahanya akan tidak terarah gitu ya teman-teman ya. Apakah masih bisa jalan Pak tanpa business plan? Ya masih bisa aja gitu ya. Cuma kita nggak tahu arahnya kemana gitu ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, dengan adanya business plan ini menjadi acuan atau pedoman bagi kita ketika ingin melakukan sebuah usaha baru atau mengembangkan usaha yang udah kita punyai. Tuh. Dan hubungan eksternal juga bagus ya teman-teman ya ketika kita memiliki business plan ini. Oke, seperti itu aja. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau mungkin untuk kelas saya bisa tanya di grup WA. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.